Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyul Mukrimah yang kembali akan membahas mengenai ruang lingkup grafika dan penerbitan. Istilah penerbitan atau publishing merupakan produksi dan distribusi informasi dalam bentuk cetak yang ditujukan untuk publik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerbitan diartikan sebagai proses, cara atau pembuatan menerbitkan. Makna penerbitan adalah pekerjaan menerbitkan buku, koran, dan sebagainya. Menurut Hasan Pambudi, penerbitan adalah kegiatan mempublikasikan kepada umum, kepada halayak ramai, kata dan gambar yang telah diciptakan oleh orang-orang kreatif, kemudian disunting oleh penyunting yang selanjutnya digandakan oleh bagian percetakan. Nah, berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan adalah pekerjaan menerbitkan informasi dalam bentuk cetak yang ditujukan untuk khalayak umum, seperti halnya dengan koran. Grafika dan penerbitan. Yang pertama, grafika. Grafika berasal dari bahasa Yunani yaitu grapos, artinya gambar atau tulisan. Di kalangan umum, kata grafika disebut juga dengan kata cetak, yaitu suatu proses memperbanyak gambar atau tulisan dengan menggunakan alat cetak. Orang-orang yang berkecimpung di dunia grafika atau percetakan dan media mengenal istilah layouter sebagai orang yang bertugas menata letak huruf-huruf dan gambar pada bidang kertas cetak. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, istilah layouter diganti dengan istilah desain grafis. Tugas dari bagian grafika percetakan yaitu 1. Memahami dan melaksanakan sistem manajemen. 2. Memahami dan melaksanakan instruksi kerja dan checklist produksi. Yang ketiga, mencatat laporan hasil kerja produksi. 4. Percetakan diawali dengan proses pracetak. Dalam proses pracetak dibagi menjadi 2, yaitu materi mentah dan materi matang. Materi mentah percetakan hanya menerima file saja, kemudian masih harus mengedit, memberikan layout, mengatur font, dan cover. Sedangkan materi matang percetakan tinggal cetak karena materi sudah diatur oleh penerbit. Yang kedua, penerbitan, yaitu suatu proses atau kegiatan memproduksi karya cetak yang dapat dipasarkan dan dimiliki oleh yang berminat. Dalam menerbitkan suatu bahan pustaka harus memperhatikan kode etik penerbitan, yaitu 1. Penerbit perlu menggalakkan dan merangsang penulis untuk dapat berkarya secara optimum dalam menghasilkan buah kreativitasnya, karena keberhasilan pengarang akan berdampak pula pada keberhasilan penerbit dalam menunaikan fungsi kemasyarakatannya. 2. Penerbit supaya menggariskan ruang lingkup sumbangsih yang diyakininya dibutuhkan masyarakat, beserta pedoman kebijakan yang dapat digunakan sebagai pengarahan oleh penulis dalam berkarya sesuai dengan panggilan hati nuraninya. 3. Penerbit berkepentingan menghormati kepercayaan yang dilimpahkan penulis kepadanya untuk menangani penerbitan hasil jerih payahnya secara penuh, yaitu hak eksklusif untuk mencetak, menyebarluaskan, dan memperdagangkan naskah yang diterbitkan. 4. Penerbit berkewajiban mengelola naskah yang diserahkan penulis secepatnya dan efektifnya agar tidak merugikan penulis dan dalam jangka panjang juga tidak merugikan diri sendiri. 5. Bersama-sama penulis, penerbit mengupayakan pencarian penyandang dana tambahan yang mungkin diperlukan untuk memperlancar penerbitan naskah. 6. Dengan dibantu penulis, penerbit akan mempromosikan hasil terbit seluas-luasnya agar sampai ke lingkungan masyarakat pembaca yang sesuai. 7. Penerbit wajib menyediakan imbalan atau honorarium, yaitu royalti atau bentuk insentif lain yang tidak selamanya berupa uang, bagi penulis yang harus dilaksanakan secara wajar dan terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tata hubungan kerjasama kemitraan yang berlaku. 8. Penerbit harus melaksanakan pengelolaan dari segi ekonomi terbitan dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan penulis dan dirinya sendiri. 9.
Penerbit dituntut untuk ikut melindungi hak cipta, hak kepemilikan intelektual, dan hukum lain penulis atas karya yang terbitkan. Penerbitan pada prinsipnya merupakan perpaduan dari dua bidang bagian, yaitu pertama, divisi editorial, yang terdiri dari 1. Rapat redaksi. Masing-masing perusahaan media terlebih dahulu melakukan rapat redaksi untuk membahas topik yang akan disajikan dalam edisi selanjutnya. 2. Penulisan dan penyerahan naskah. Reporter yang ditugaskan untuk meliput atau membuat suatu berita, yang setelah melakukan peliputan berita, seorang reporter dapat melakukan dua hal, yaitu reporter menulis berita berdasarkan fakta yang diamati dari lokasi kejadian. Kedua, reporter mengirim data kepada pihak redaksi di kantor. Yang ketiga, pengeditan naskah. Reporter yang sudah melaporkan berita atau yang sudah menulis berita, tugasnya belum selesai. Dia baru dapat beristirahat atau beraktivitas dengan leluasa jikalau beritanya itu sudah masuk ke percetakan. Yang kedua, divisi pemasaran. Seorang manajer pemasaran akan menentukan strategi pemasaran produk penerbitan melalui bedah buku, talk show, seminar, pameran, menyebarkan pamflet promosi, atau mengadakan undian berhadiah yang merupakan salah satu contoh pemasaran. Secara umum, tujuan penerbitan adalah yang pertama, melakukan penyebaran dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, menyajikan berbagai ilmu pengetahuan melalui produk penerbitan. Ketiga, melakukan perdagangan dengan mencari keuntungan penjualan produk terbitannya. Adapun tugas dari penerbit yaitu 1. Menggandakan naskah, 2. Mencari pengarang atau penulis, 3. Memperkirakan biaya produksi, 4. Mengestimasi daya jual, 5. Menghubungi desainer, 6. Menghubungi percetakan, 7. Promosi dan distribusi, 8. Perjanjian penerbitan. Pengelolaan grafika dan penerbitan. Alur proses cetak offset. Teknik cetak offset memiliki beberapa tahapan sebelum produk jadi. Tahapan-tahapan itu diantaranya 1. Prepress. Prepress atau pracetak adalah proses sebelum naik cetak. Dalam proses ini dilakukan proses desain, pembuatan mock-up, proofing, layout, separasi warna, pembuatan raster, pembuatan film, kontek, penyinaran plate, developing plat, pembuatan kerangka pisau. 2. Press. Setelah plat cetak siap, maka proses selanjutnya adalah proses cetak dari desain yang telah dibuat. Sebelum melakukan proses cetak terlebih dahulu dipersiapkan, yaitu yang pertama, tinta. Tinta yang digunakan dalam mencetak surat kabar yaitu yellow, cyan, magenta, black. Yang kedua, dampening solution. Dampening solution yaitu bagian dari proses cetak offset. Dampening solution berfungsi sebagai pembasah pada acuan cetak. Yang ketiga, kertas. Kertas web atau lembaran dan web. Biasanya media cetak lokal menghabiskan dalam sehari yaitu lebih kurang 30-an gulung kertas dengan bobot 400 kg sampai 420 kg dan lebar kertas 640 mil. Yang keempat, feeder system dan register system. Sebelum proses cetak dilakukan, penyetingan pada pertama adalah blower, feeder, register system, dan lain-lain. Kelima, blanket, yaitu bagian penting pada cetak offset. Blanket berfungsi untuk mentransfer tinta ke substrate. Tinta terbuat dari bahan sejenis karet. Fitur penting yang harus dimiliki blanket cetak offset yaitu kekuatan tarik. Selimut harus kencang, menyelubungi silinder dengan kekuatan yang sama sehingga tidak bergerak ketika silinder dijalankan. Tahan solvet. Selimut harus tahan terhadap kecenderungan untuk membengkak, retak, atau mendistorsi ketika kontak dengan bahan kimia karena akan menghasilkan distorsi pada gambar. Kemudian kaliper, memeriksa ketebalan blanket sebelum menempatkan pada mesin. Kemudian Kompresibilitas adalah faktor yang paling penting yang mempengaruhi kinerja dinamis pada proses cetak dan kualitas cetak. Yang keenam,
Quality control. Hasil cetak perlu dikontrol secara berkala untuk menghindari terjadinya kegagalan pada hasil cetakan, seperti misregister, warna tidak tepat, dogging, ghosting, cetakan kotor, dan sebagainya. Kontrol dapat dilakukan dengan mengambil sampel cetakan, kemudian dicek di bawah cahaya lampu halogen.